Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada malam hari ini, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali ya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja teman-teman untuk membahas ya materi yang luar biasa ya yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita ke depan sehingga kita bisa mendapatkan begitu banyak benefit yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Insya Allah ya. Untuk pertama-tama, ya, seperti biasa kita akan membahas tentang menjadi arsitek masa depan bersama Kereta Yuskai Nusantara. Kita mulai dengan disclaimer seperti biasa, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Pertama-tama, izinkan kami berkenalan dulu teman-teman. Ya, kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Ya. Edukasi manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif teman-teman. Visi utama yayasan adalah di era di mana AI mendominasi, Kun memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Yaitu yang pertama, kita mengedepankan human first ya. Teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikannya. Kemudian yang kedua adalah nature integrates, inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam. Kemudian yang ketiga adalah real solution, bukan sekedar wacana tapi solusi nyata yang bisa dirasakan. Realita global yang menjadi permasalahan ya, baik itu di wilayah kita, di negara kita maupun di seluruh dunia teman-teman, itu pada saat sekarang ini nih ya ada 4 ya kenyataan yang sedang terjadi teman-teman. Yaitu yang pertama, dominasi teknologi yang mengasingkan ya. AI dan otomatisasi seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia bukan memperdayakannya. Jadi semakin ke sini itu kecanggihan teknologi itu semakin menjadi-jadi teman-teman. Sehingga apa? Sehingga sebuah teknologi itu saking canggihnya dia juga bisa berpotensi untuk mengambil alih ya pekerjaan manusia. Ya. Jika pekerjaan manusia ini ya tetap stagnan dan kemampuan manusia itu tidak bisa mengimbangi AI ini teman-teman, ya secara otomatis mereka akan tergusur secara pelan-pelan nih teman-teman. Ya, itulah mengapa ya AI dan otomatisasi ini harus kita kawal dan kita harus mau nggak mau update ya, upgrade diri ya sehingga apa? Sehingga kemampuan kita bisa selaras dengan perkembangan zaman teman-teman. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Sistem transportasi konvensional memakan terlalu banyak lahan dan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar yang merusak atmosfer kita. Kemudian yang ketiga, ketidakpastian solusi nyata, banyak wacana tentang masa depan hijau yang hanya berhenti di atas kertas tanpa bukti konkret yang bisa dinikmati masyarakat luas. Kemudian yang keempat, kehilangan hubungan dengan alam. Pembangunan modern seringkali memaksa alam untuk mengalah, menciptakan ekosistem yang tidak berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Ya. Kami tidak bergerak sendirian, teman-teman. Ya, Yayasan Kereta Yuskai Nusantara hadir sebagai kurator atau pengawas ya dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Yaitu yang pertama adalah proyek-proyek atau inovasi yang kita dukung itu harus memiliki 3 hal ini, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah ethical innovation, ya, inovasi yang beretika, teman-teman. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Jadi proyek-proyek yang kita dukung itu adalah proyek-proyek padat karya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah regeneratif design, ya, teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Jadi nggak cuma sekedar teknologi saja yang kita dukung, teman-teman. Namun ya teknologi yang bisa ya memulihkan ekosistem alam ini dan bahkan bisa menyembuhkannya menjadi solusi agar alam ini stabil ya dan bisa lebih baik lagi dalam sistem kelestariannya teman-teman ya. Kemudian scalable impact ya. Inovasi yang memiliki potensi untuk diterapkan secara massal guna menyelesaikan krisis lingkungan di berbagai belahan dunia. Jadi dampaknya, kebaikannya itu bisa dikembangkan nggak cuma di satu negara saja, nggak cuma di satu wilayah saja, tetapi di seluruh dunia, teman-teman. Itulah teknologi yang kita dukung utamanya, teman-teman, ya, mengedepankan 3 hal tersebut.
Ya, bentuk dukungan kami itu pendanaan stimulan, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua, akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kemudian yang ketiga, infrastruktur komersial, membantu proyek visioner melewati lembah kematian, teknologi hingga mencapai fase komersial yang stabil. Itu adalah bentuk dukungan Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Nah, realisasi dukungan kami telah mendukung proyek itu ya hampir 10 tahun, teman-teman. Ya, dan proyek-proyek tersebut syukur alhamdulillah perkembangannya juga sudah bisa kita lihat bersama, dan ke depan kita juga akan mendukung proyek-proyek baru lagi, teman-teman. Ya. Yang pertama itu adalah mega proyek luar biasa besar ini ya, skalanya teman-teman, dan marketnya juga luar biasa besar juga, dan juga bentuk kerjasamanya atau konsumennya itu konsumen lapisan pertama itu adalah negara-negara atau pemerintah, teman-teman. Jadi ruang lingkupnya sudah, skalabilitasnya sudah negara-negara, teman-teman, yaitu U-Sky Transport ya. Salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan U-Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, dukungan kami adalah Utera. Ya. Pupuk Hayati Utera adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam yumat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Dan bentuk dukungan kami yang ketiga saat sekarang ini yang baru mulai berjalan yaitu proyek Atlas, di mana platform ya jual beli real estate yang berpusat di Uni Emirat Arab dengan kapasitas pasar senilai ratusan miliar dolar, teman-teman. Ya. Kekuatan komunitas ya mengembalikan kendali ke tangan kita. Mengapa sih kita harus memakai kekuatan komunitas, teman-teman? Karena apa? Karena perubahan besar itu tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian. Ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Jadi kalau kita sendiri-sendiri nggak bisa, teman-teman. Kita harus membentuk sebuah komunitas yang memiliki visi dan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga alam ini dan melestarikannya. Mengapa sih kok seperti itu, Pak? Karena terlalu berat, ya. Terlalu berat visi kita jika diwujudkan sendiri-sendiri, teman-teman. Kita harus bersatu. Mengapa? Karena ini, pertama, ancaman otomasi tanpa hati. Ya. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir untuk memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Ya, bumi ini sudah rusak, lukanya sudah dalam, teman-teman. Jadi jika tidak ada yang memperhatikannya, jika tidak ada yang memperdulikannya, membiarkannya saja, ya secara otomatis bumi ini akan semakin rusak, rusak, dan rusak. Dan itu tidak baik untuk kita semuanya, teman-teman. Ya. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya. Kita butuh solusi transportasi dan industri-industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Ya. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini. Jadi di komunitas ini kita juga banyak belajar ya, tentang pengetahuan-pengetahuan baru, khususnya untuk mendukung kelestarian alam, teman-teman. Mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Ya, teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Ada peran yang bisa kita ambil atau Anda ambil, teman-teman. Yaitu 3 peran ini yang bisa kita ambil di dalam Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Peran yang pertama adalah Anda bisa sebagai edukator, ya, menyebarkan kesadaran akan inovasi yang beretika. Ya. Jadi di sini Anda, teman-teman banyak belajar, teman-teman banyak membaca, teman-teman banyak mengikuti perkembangan, ya, edukasi yang disediakan oleh Yayasan Kereta Yuska Nusantara, sehingga teman-teman paham. Setelah teman-teman banyak pengetahuannya, setelah teman-teman paham juga, ya teman-teman bisa juga langsung ya mengarahkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya, khususnya tentang pentingnya untuk mendukung proyek-proyek inovatif yang bisa menjaga alam kita dan melestarikannya, teman-teman. Ya, jadi sebagai edukator. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai pendukung proyek atau kontributor. Ya, di sini menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi secara sukarela yang melahirkan proyek nyata. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi. Jadi enggak cuma sebagai edukator dan pendukung proyek, teman-teman juga bisa sebagai penjaga visi, ya, yaitu memberikan aura positif, dukungan dan sinergi, dan memperkuat sinergi komunitas kita dengan berbagai pihak, sehingga apa? Sehingga komunitas kita
dan visi kita bisa semakin kuat di dalam lingkungan yang saling support, teman-teman. Yaitu memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara mendukung visi ini? Ya, jelas yang pertama-tama yang kita lakukan adalah teman-teman ya yang belum daftar menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, yaitu pintu gerbang untuk memasuki semua ya fasilitas kita, yaitu melakukan pendaftaran secara gratis ya. Tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya bulanan, ya, tidak ada biaya-biaya yang lainnya ya, kecuali itu diperlukan seperti halnya materai itu jelas beli sendiri teman-teman ya, atau ngeprint form pendaftaran seperti ini ya, bila teman-teman mencetak di jasa percetakan ya teman-teman memakai uang sendiri ya, itu biaya-biaya seperti itu ya yang diperlukan ya. Jadi di sini teman-teman ya nanti ada form pendaftaran yang disertai dengan ADART, itu ada 6 halaman di situ teman-teman berupa PDF. Teman-teman print yang bagian halaman 6 saja. Ya, ini. Bentuknya seperti ini panjang seperti ini ya, lengkap ya. Kalau yang form lama yang sudah tidak berlaku, itu cirinya itu yang bagian tulisan ini, bagian alamat ini dia cuma 3 baris kalau nggak salah. Lebih tipis, kalau ini lebih besar di sini ya. Ini teman-teman, ini karena lengkap ya alamatnya. Jadi teman-teman di sini di print, di sini ada 7 pasal di sini, teman-teman bisa baca ya. Teman-teman tinggal isi nama lengkapnya sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir, kelamin ya, perempuan pria atau wanita ya, alamatnya ya, kalau bisa lengkap juga ya teman-teman. Yang penting ya provinsi ya, desa, kota, dan provinsi yang penting ya. Jalan-jalan nggak penting teman-teman ya. Kemudian nomor HP di sini ya, kemudian nomor Indo KTP, email diisi, kemudian sosial medianya apa namanya ya kan, kemudian diisi single, menikah atau lainnya, kemudian pendidikan diisi, kemudian centang apakah ada ingin menjadi anggota mitra aktif atau sebagai edukator. Jika sebagai edukator pilih ya, jika biasa saja sebagai pendukung umum pilih tidak. Tempelin materai ya 10.000, tanda tangan sudah. Nah, beres. Setelah ditanda tangan ini, langkah yang pertama adalah ini difoto teman-teman. Difoto, jangan sampai ada yang terpotong, jelas terbaca. Seperti di scan, sebenarnya aslinya itu di scan, tapi untuk mempermudah difoto saja, nggak apa-apa, yang penting jelas terbaca. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa juga sambil tanda tangan difoto, ini kelihatan, ini formnya ini foto aja teman-teman juga kelihatan ya saat tanda tangan, atau membawa form yang sudah dilengkapi ini begini ya, kemudian difoto. Formnya juga kalau bisa terbaca juga pada saat difoto. Ya, foto yang kedua. Kemudian foto yang ketiga itu adalah foto diri sendiri, teman-teman. Nggak perlu terlalu kaku. Intinya ambil yang paling keren, ambil yang paling santai, teman-teman, karena itu dibuat untuk KTA. Ya, dibuat untuk KTA. Pakai HP, ceklek selfie juga bisa, teman-teman. Nah, itu nanti ada form Google, teman-teman. Ya, form Google itu lebih mempermudah ya sebenarnya, lebih mempermudah kita. Jadi di situ ada dilengkapi nama, email, nomor HP, ya. Kemudian tinggal upload ini foto-foto ini sesuai dengan keterangannya. Sudah beres, klik submit, sudah beres, teman-teman. Kalau sudah melakukan pendaftaran di Google form Google, itu nggak perlu melakukan pendaftaran di Gmail. Kalau sudah melakukan pendaftaran di Gmail, itu nggak perlu melakukan pendaftaran di form Google. Karena apa? Karena nanti adminnya itu sibuk sekali nih loh. Ini kemarin kayaknya sudah daftar kok, di sini lagi akhirnya double teman-teman. Ngeceknya itu jadi bolak-balik. Jadi pendaftarannya hanya sekali saja. Kalau belum ada balasan, ditunggu teman-teman. Memang antriannya banyak. Ini sudah ratusan yang antri. Jadi kita memiliki keterbatasan, jadi ya ditunggu saja. Intinya teman-teman sudah ibaratnya sudah melakukan pendaftaran seperti ini sudah beres ya, asalkan benar sudah beres ya. Nanti tinggal menunggu balasan, biasanya berupa balasan disertai berupa KTA, ya, soft file KTA yang bisa di-download dan di-print, dilaminating sesuai dengan ukuran ID card, teman-teman. Ya, di sini daftar sebagai anggota yayasan. Kemudian setelah itu daftar di situs, bisa di Skyward Community, di platform global yang kami rekomendasikan, kemudian mengambil paket kontribusi, kemudian mengikuti berita dan edukasi. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi jika sudah daftar itu dapat KTA seperti ini. Ya, fotonya seperti ini, santai-santai ya. Jadi nggak perlu kaku kayak mau bikin KTP gitu. Nggak perlu. Jadi fotonya santai-santai ya. Nah,
Bagaimana caranya mendukung proyek, Pak? Ini ada dua hal yang berbeda, teman-teman, yang perlu pahami ya. Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ya, itu hanya sebagai literasi teknologi ya, literasi teknologi dan literasi ekonomi ya. Yayasan Kereta Yuskay Nusantara tidak menerima pendanaan atau rekeningnya enggak untuk menerima pendanaan, namun ya Yayasan Kereta Yuskay Nusantara juga menerima ya kontribusi secara sukarela untuk operasional yayasan tahunan. Ya, biasanya untuk membayar kantor, biaya operasional kantor. Ya, kantor kita di Surabaya. Seperti itu, teman-teman. Ya, di sini. Nih, hanya menyediakan literasi sehingga dan juga untuk menangani ya komunitas kita di bawah payung hukum yang tepat ya. Kemudian yang kedua di sini ini adalah kurator kita, yaitu platform dalam skala global. Jadi kita karena dukungan proyek-proyek kita itu kancahnya itu internasional, teman-teman, ya. Kita perlu yang namanya pengawas, kita perlu yang namanya kurator. Jika tidak ada pengawas, tidak ada kurator, ya sulit ya bagi kita untuk memastikan keabsahan proyek-proyek tersebut. Nah, di sini. Jadi platform skala global ini, teman-teman. Nah, nilai dan keuntungan jadi keluarga besar Kereta Yuskay Nusantara ya, lebih dari sekadar anggota. Ya, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar pun, akses eksklusif ke inovasi dunia menjadi yang pertama, mengetahui perkembangan proyek-proyek masa depan yang didukung yayasan, seperti update terkini fase komersial Yuskay di berbagai negara. Teman-teman juga bisa mengikuti kita di salah satu proyek kita, yaitu Yuskay Transport. Itu ada yang namanya acara EcoFest yang diselenggarakan tahun ini di musim gugur. Teman-teman bisa searching aja di Google musim gugur itu bulan apa. Ya. Itu tepatnya di Belarus, kalau enggak Sarjah nanti diinfokan juga di grup tepatnya tanggalnya. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengunjungi proyek secara langsung dan bertemu dengan para pendukung-pendukung proyek di berbagai belahan dunia, di seluruh dunia, ya ingin tahu nih, oh temanku siapa nih, bule-bulenya siapa nih, oh ternyata banyak sekali nih bule-bule yang mendukung proyek ini, ya ingin ketemu langsung, ya ingin foto-foto sama mereka, ingin menaiki unit varian kita juga keturutan, teman-teman. Ya, itu teman-teman nanti bisa juga ikut acara EcoFest yang diselenggarakan tahun ini musim gugur. Ya. Biayanya berapa, Pak? Ya, biayanya jangan tanya saya. Biayanya tanya Traveloka ya, karena pesawatnya pulang pergi yang jelas juga biaya sendiri, teman-teman. Gitu, ya. Kalau hotel di sana mungkin murah ya, teman-teman ya. Yang mahal itu pesawatnya, yang biasanya mahal itu. Kemudian yang kedua, pusat pembelajaran dan edukasi. Ya. Akses ke webinar, workshop, dan materi edukasi mengenai green text dan human-centric design. Di Yayasan Kun, kami tidak mencari teknologi yang paling canggih saja, kami mencari teknologi yang green, menghormati alam, dan human-centric, menghormati manusia. Networking dan komunitas global, terhubung dengan ribuan anggota lainnya yang memiliki frekuensi yang sama, para inovator, pemerhati lingkungan, dan penggerak sosial. Keempat, kepuasan kontribusi nyata, kebanggaan menjadi bagian dari solusi nyata, bukan sekedar wacana yang menjaga bumi untuk generasi mendatang. Kemudian yang kelima, ya, di dalam setiap dukungan proyek teman-teman, teman-teman dapat mendapatkan loyalty yang namanya DPP, ya, Digital Project Portion. Ya. Setiap bentuk partisipasi akan diakui oleh mitra teknologi global kami dalam bentuk loyalty reward, ya, berbasis Digital Project Portion sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan. Nah, seperti ini ya bentuknya Digital Project Portion. Ya. Jadi Digital Project Portion ini adalah bentuk ya apresiasi bagi teman-teman yang sudah mendukung proyek ya, karena di tahap awal pasti tercatat ya, tercatat di internal perusahaan setiap dukungan proyek teman-teman ya, itu akan teman-teman mendapatkan Digital Project Portion yang masing-masing nanti mendapatkan sertifikat seperti ini yang bisa diunduh melalui website teman-teman ya. Nah, bentuknya Digital Project Portion itu tergantung nanti masing-masing proyek juga berbeda-beda. Ada juga Digital Project Portion seperti halnya UST itu ya. Nanti ya bila dia sudah stake 15-nya sudah selesai ya, dia juga akan tercatat ya, berubah Digital Project Portion tersebut berubah ya menjadi saham ya pada saat IPO ya. Pada saat IPO itu Digital Project Portion itu sama perusahaan itu akan dirubah menjadi saham. Dan juga pada saat listing market, ya teman-teman juga bisa di situ menjual ya, Digital Project Portion yang sudah berubah. Yang jelas pada saat sekarang ini
bentuknya masih berupa digital project portion atau bagian dari proyek yang dicatat, ya, dicatat di data internal perusahaan memakai teknologi digital. Itu yang dimaksud digital project portion. Nah, nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuska Nusantara. Dikun, keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Nah, begitulah ya materi apa buka pada malam hari ini, teman-teman. Ya, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah program yang baru diluncurkan oleh salah satu mitra global kami, yaitu Skyward Community, teman-teman. Ya, kita berkenalan tentang program yang diluncurkan oleh Skyward Community, yaitu SBC Pass dan SBC Field. Konsepnya SBC Pass itu adalah pintu masuk, ya, pintu masuk untuk mengambil proyek-proyek yang ada di SBC Field. Ya, kita mengenal lebih dalam apa itu SBC Field, teman-teman. Ya, di sini di SBC Field hasil tidak datang secara instan dan ini adalah bagian dari sistem. Ya. Ada satu pola pikir yang hampir tidak pernah diungkapkan investor secara lisan, namun hampir selalu mereka miliki. Jika keputusan itu benar, hasilnya akan segera terlihat. Ya. Tidak harus dalam angka, tetapi setidaknya dalam sensasi, dalam gerakan, dalam sinyal, dalam konfirmasi bahwa semuanya berjalan dengan baik. Dan ketika ini terjadi, ketegangan secara alami muncul, akibatnya seorang menghentikan proses tersebut, bahkan sebelum proses itu memiliki kesempatan untuk dimulai. Namun, seringkali masalahnya bukan terletak pada sistem dan bukan pola pada pilihan, masalahnya terletak pada titik harapan itu sendiri. Ya. Sisi sebaliknya dari hasil yang cepat, dalam kasus ini, pasar mulai berpihak melawan kita. Sekali lagi, pasar menunjukkan gambaran ideal yang sama. Ada masuk dan langsung mendapatkan keuntungan, orang-orang tidak ragu dan tidak menunggu, mereka menerima semuanya sekaligus seolah-olah memang seharusnya seperti itu. Ya. Namun, seperti yang biasanya terjadi, segala sesuatu yang seharusnya berfungsi seketika, awalnya disesuaikan agar sesuai dengan harapan ini. Sistem ini berjalan atas kepercayaan dari mereka yang mempercayainya. Ya. Rumus kesuksesan mereka sederhana, yaitu harga naik karena ada orang baru yang datang, semua minat akan tetap terjaga selama arus ini tidak berakhir. Nah, pada momen apa hasil tersebut benar-benar dibangun, ya, dalam rentang waktu ini, semua hal yang nantinya menentukan hasilnya terjadi, yaitu dalam penyesuaian model bisnis, masuk ke klien pertama dan pasar, pertumbuhan pendapatan, dan pensakalaan proses dan tim. Jadi ada 4 poin ya yang disoroti oleh SBC Field ini dalam mengembangkan proyeknya, teman-teman. Ya. Sebuah contoh ya, salah satu perusahaan besar yang mendunia dan sukses besar, teman-teman, yaitu Amazon. Ya, adalah contoh terbaik bagaimana sebuah sistem nyata bekerja. Ya. Pada tahun-tahun awal, perusahaan tersebut tidak menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi semua perusahaan nggak ada yang menghasilkan keuntungan di awal-awal, teman-teman, karena mereka sibuk untuk membangun sistem, membangun fondasinya. Ya. Dan dari luar, tampak seolah-olah tidak ada hasil sama sekali. Ya. Itu memang wajar. Jika teman-teman ibaratnya berkontribusi pada proyek-proyek perusahaan-perusahaan yang masih dalam ventura dan kelihatannya belum menghasilkan keuntungan, yaitu memang semua perusahaan di dunia ini seperti itu. Perusahaan ventura ya. Loh Pak, kemarin ada apa itu namanya tetangga saya, ya, dia itu jualan batagor Pak, kemudian untung, ya. Hasilnya itu bisa buat makan, bisa buat belanja, bisa buat ini Pak. Itu gimana Pak? Ini perusahaan gede, kelihatannya gede, modalnya gede, dihandle oleh orang-orang pintar banyak di awal-awal kok masih kalah sama orang yang jualan batagor. Ya, ya beda teman-teman. Beda. Jangan bandingkan jualan batagor sama perusahaan ventura teman-teman ya. Karena orang yang jualan batagor atau apa itu bisnis-bisnis rumahan yang bisa gini, dia itu dalam skala kecil, produknya sudah jadi dan siap jual teman-teman. Itu yang menjadi masalah. Ya, pembedanya seperti itu. Sedangkan perusahaan ventura itu produknya itu inovatif, produk yang belum ada dipasarkan di dunia ini. Ya. Inovatif. Mengapa sih Pak kok harus inovatif? Karena inovatif itu sesuatu yang baru. Mengapa kok harus sesuatu yang baru? Karena sesuatu yang baru itu belum ada pasarnya.
Kalau kita bisa sukses meluncurkan sebuah produk inovatif, pasarnya ya dunia karena nggak ada pesaingnya, nggak ada yang benar-benar menjadi pesaingnya secara persis ya teman-teman ya. Karena apa inovatif? Nah, untuk membangun produk inovatif ini juga butuh waktu. Untuk membangun sistem ini juga butuh waktu. Nah, dan waktu ini pasti disertai dengan biaya karena yang namanya pembangunan disertai dengan biaya. Oleh karena itu ya sama dengan perusahaan-perusahaan seperti halnya Amazon seperti ini, ya tidak menghasilkan keuntungan dari luar tanpa seolah-olah tidak ada hasil sama sekali. Banyak yang tidak mengerti mengapa seseorang harus berinvestasi dalam model yang tidak memberikan konfirmasi cepat tentang efektivitasnya, namun justru pada periode inilah pekerjaan utama berlangsung. Nah, jadi ya, cara melihat kita apakah perusahaan apa itu namanya Ventura, perusahaan-perusahaan yang lagi mengembangkan ya produknya itu berjalan apa enggak bukan dari perusahaan tersebut ya bisa memberikan keuntungan bagi kita secara instan bukan, tetapi dari apa? Dari ini infrastruktur yang dibangun, perkembangannya bagaimana ya. Model bisnisnya bagaimana? Semakin bertambah, semakin bagus apa enggak ya. Dan skalanya sudah ditetapkan. Ketika keuntungan akhirnya datang, sistem sudah siap. Oleh karena itu, pertumbuhan Amazon selanjutnya bukanlah suatu kebetulan, melainkan kelanjutan logis dari apa yang telah lama tidak disadari. Ya, seperti itu. Jadi pertumbuhannya itu secara natural, keuntungan yang didapat itu secara natural. Makanya perusahaan-perusahaan semacam ini itu tidak ada yang bisa memastikannya keuntungannya kapan, ini ya kapan. Kenapa? Karena ini bertumbuh secara natural. Faktornya yang mempengaruhi itu internal dan eksternal. Kalau internal, kita bisa kendalikan. Kalau eksternal, kondisi geopolitik, kondisi ekonomi dalam skala global, ya kita nggak bisa memastikannya juga, teman-teman. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, penting untuk dipahami ketika hasilnya tidak terlihat, itu tidak selalu berarti jeda, kali itu adalah momen ketika segala sesuatu sedang dibentuk dan menjadi landasan untuk mencapai hasil tersebut. Seperti itu. Nah, di sini mengapa di SVC field bukan kecepatan yang penting, melainkan sistemnya. Jadi di SVC field ini dia nggak cepat-cepatan, tapi dia membangun sebuah sistemnya. Kita diacu untuk mengikuti sistemnya yang sudah mereka rancang sedemikian apa rupa sehingga kita bisa sukses bersama-sama di sini ya. Justru berdasarkan logika inilah SVC field dibangun. Ini bukanlah model di mana segala sesuatu bergantung pada satu proyek, satu hasil, atau satu momen sukses. Bukan pula sistem yang harus terus-menerus membuktikan efektivitasnya melalui sinyal-sinyal cepat. Di sini, pendekatan yang berbeda diterapkan sejak awal. Hasilnya tidak dicari di satu tempat, melainkan dirakit dari berbagai solusi, dari proyek-proyek dengan tingkat resiko yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda, teman-teman. Ya. Perubahan apa saja yang terjadi, Anda tidak bergantung pada satu hasil saja. Karena apa? Di SVC field ini kita bisa memiliki beberapa aset atau beberapa pilihan dengan tingkat resiko yang berbeda. Ya. Anda tidak mencoba menebak momen terbaik. Ya. Mana nih ya, yang lagi cepat cuannya, mana nih yang lagi bagus, mana nih enggak. Kita enggak main tebak-tebakan seperti itu, karena kita mainnya di sistem, landasannya, di portofolionya, teman-teman. Anda tidak boleh mengubah strategi Anda di tengah jalan. Strategi sudah ditetapkan oleh SVC Field, kita tinggal ikuti saja di sini. Sehingga bisa memberikan hasil yang diharapkan bisa konsisten di sini. Di sini ya, poin pentingnya di sini teman-teman ya. SVC Field adalah platform informasi digital dari ekosistem SVC yang bertujuan untuk memperkenalkan pengguna dengan proyek, layanan, dan material yang bersifat umum. Ya. Di sini salah satu programnya SVC Field yaitu program 1 million ya, dolar, ya, route to map 1 million dolar, ya, jalan menuju 1 juta dolar. Nah, di sini ya kita dia berikan sebuah rekomendasi atau analisa-analisa sebuah apa itu namanya perusahaan-perusahaan tentu sudah listing market ya, itu bisa kita ambil ya, kita ambil perusahaan-perusahaan tersebut melalui sekuritas ya, sekuritas yang ada di Indonesia ya. Sekuritasnya kalau di Indonesia yang sudah diawasi oleh OJK itu namanya ya, GoTrade itu ada, ya, Nanovest juga ada beberapa juga ya. GoTrade itu sudah terafiliasi dengan Valbury ya. Itu platform apa namanya bursa saham, skalanya juga bisa menawarkan
saham-sahamnya di Indonesia, dia juga menawarkan saham-saham secara internasional. Ya, teman-teman juga bisa daftar itu di GoTrade, bisa dicari di Play Store. Ya, di situ. Ya, Pak, saya ini nggak bisa nih apa itu namanya menganalisa perusahaan-perusahaan mana yang bagus nih, mendukung proyek-proyek perusahaan mana yang bagus. Nah, makanya di sini SBC Field nanti ya memberikan ya edukasi secara menyeluruh. Ya, rancangan edukasi secara menyeluruh mana-mana nih ya perusahaan-perusahaan yang berpotensi yang bisa dijadikan pembelajaran kita untuk kita ambil teman-teman. Ya. Di sini poinnya, materi dan informasi yang diposting di platform SBC Field hanya untuk tujuan informasi dan pengantar saja dan bukan merupakan nasihat investasi, penawaran layanan keuangan, penawaran publik atau ajakan untuk melakukan investasi. Di sini, ya. Nah di sini di SBC Field ini teman-teman, semua mitra Skyward Community itu sudah terdaftar sebenarnya di SBC Field. Teman-teman tinggal klik, tinggal buka ini ya, auth.sbcfield.com ya. Teman-teman tinggal klik ini activate your SBC capital account di sini. Nah, ini diarahkan dengan reset password. Di sini tinggal ketik ya alamat emailnya teman-teman, kemudian klik continue. Setelah itu buka Gmail-nya teman-teman, ya, kemudian klik link yang dikirim oleh SBC Field, kemudian rubah password. Password terdiri dari 6 karakter, ya, huruf besar, kecil, angka, simbol. Ya. Kemudian setelah beres, teman-teman tinggal isi email di sini, ya. Kemudian password, ya, kita intip ya. Saya sudah langganan ini 5 tahun, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mendukung proyek Atlas di sini ya, platform jual beli real estate di Uni Emirat Arab ya, memiliki pasar lebih dari 200 miliar di sini. Ini proyek perdana kita yaitu proyek Atlas di sini ya. Ini klik Go Project ya. Di sini teman-teman juga langsung mendapatkan fasilitas Road to 1 million di sini ya. Nah, ini Go to Project nih, misalnya di sini ya. Nah, ini strateginya ya. Di sini kalau untuk orang luar negeri itu pakai IBKR ya, broker sekuritas secara internasional. Kalau kita sarankan yang sudah di bawah naungan OJK yaitu seperti halnya Nanovest atau GoTrade atau yang lainnya teman-teman bisa cari-cari yang menawarkan apa secara global internasional ya teman-teman ya. Di sini. Nah, ini ada apa itu namanya rekomendasi ya, analisis ya, sinyal-sinyal di sini teman-teman tinggal download, teman-teman tinggal ikuti ini berupa PDF, semuanya lengkap edukasinya di situ teman-teman ya. Dari tahun 2025, 2026 ya. Ini di sini juga ada video-video di sini ya. Di sini. Oke, teman-teman. Itulah ya proyek SBC Field ya. Di dalam proyek-proyek ini nanti juga akan bertambah selain proyek Atlas macam-macam yang resikonya apa rendah, sedang atau tinggi, tergantung kita pilih yang mana. Di sini aja kita terhubung dengan ratusan perusahaan di sini teman-teman. Di Road to 1 Million ini kita terhubung dengan ratusan perusahaan yang sudah listing teman-teman. Ya. Oke, itu ya perkenalan tentang SBC Field. Oke, beres ya teman-teman. Udah malam nih. Lanjut minggu depan ya. Insya Allah semoga diberi kecakapan umur ya, kesehatan. Dan semoga membawa berkah pada malam hari ini teman-teman. Semoga diberikan kesehatan ya. Jelas kabar baik bagi kita semuanya. Luar biasa teman-teman ya. Untuk mendukung proyek-proyek inovatif ini memang perlu tantangan dan penuh tantangan dan butuh kesabaran ya. Oleh karena itu makanya proyek-proyek semacam ini dulunya hanya terbuka untuk kaum-kaum institusi dan kaum-kaum elit karena mereka juga cukup mumpuni untuk mengambil peluang-peluang semacam ini teman-teman. Makanya untuk saat ini kita memantaskan diri ya. Memantaskan diri, memiliki mindset yang benar agar apa? Agar dukungan proyek kita di sini itu juga membawa berkah ya. Meskipun belum menghasilkan keuntungan ya secara finansial itu setidaknya memberikan manfaat ya, semangat bagi kita. Ya, semangat bagi kita untuk beraktivitas setiap hari. Ya.
Oke, baik. Mohon maaf bila ada kesalahan teman-teman dalam penyampaian materi pada malam hari ini, dalam sharing-sharing atau apapun itu. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sekali lagi. Semoga kita bisa bertemu di waktu yang sama minggu depan. Semoga bermanfaat. Sudah selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.